Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Kali ini kita akan membahas tentang praktek kerjasama perpustakaan dengan lembaga non-perpustakaan. Ini merupakan bagian dari materi mata kuliah jaringan kerjasama dan organisasi informasi perpustakaan. Ada beberapa jenis kerjasama perpustakaan yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu terkait dengan peningkatan minat baca. Peningkatan minat baca ini sebenarnya targetnya memang untuk skala nasional. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan di perpustakaan, salah satu targetnya itu memang untuk peningkatan minat baca. Contohnya dalam program wisata buku atau program 15 menit membaca. Ini biasanya dilakukan di sekolah oleh guru. Guru mengalokasikan waktu misalnya sekitar 15 menit atau setengah jam di awal pelajaran atau sekali seminggu untuk siswa datang ke perpustakaan gitu. Atau berbagai program lainnya supaya siswa itu mau datang dan membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya itu kerjasama pengembangan koleksi. Ini dalam bentuk hibah atau sumbangan buku. Ini dilakukan oleh perusahaan atau instansi atau lembaga. Biasanya mereka melakukan hibah atau sumbangan buku baik terbitan sendiri atau buku-buku lain sesuai dengan program mereka. Duplikat buku ini dilakukan oleh penerbit. Artinya penerbit mengizinkan kepada perpustakaan untuk menduplikat buku-buku yang sudah dibeli atau buku-buku terbitan mereka yang sudah dibeli oleh perpustakaan tersebut. Selanjutnya untuk seleksi untuk pengadaan, yaitu dengan melibatkan subjek spesialis dan pengguna. Jadi beberapa perpustakaan bekerja sama, perpustakaan sejenis ya setipe dengan jenis koleksi yang bersama, misalnya sama-sama perguruan tinggi umum misalnya atau perguruan tinggi kesehatan saja, mereka bekerja sama untuk menggunakan jasa subjek spesialis dan pengguna untuk melakukan seleksi. Selain itu silang layan, yaitu kerjasama dalam pemanfaatan koleksi, layanan dan fasilitas bersama, misalnya katalog bersama, interlibrary loan, dan pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan, iklan, workshop tentang kepustakawanan, peningkatan SDM masing-masing perpustakaan lah. Promosi dan sosialisasi, yaitu tentang sosialisasi kebijakan dan peraturan, promosi budaya, pariwisata, dan program pertukaran pelajar, beasiswa atau corner. Nah, ini bagian dari promosi dan sosialisasi. Atau CSR itu sendiri kalau kita ingin membahas khusus ya, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan dan penyediaan koleksi yang berhubungan dengan kewirausahaan dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya adalah Perpusseru. Nah, inilah beberapa jenis kerjasama perpustakaan yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita membahas materi ini dalam tataran implementasi di lapangan. Pertama kita coba membahas tentang KPK Corner. Apa sih KPK Corner? KPK Corner ini adalah bentuk fasilitas pojok baca dan diskusi yang didirikan oleh KPK di beberapa universitas di Indonesia sejak tahun 2015. Apa sih fungsinya KPK Corner ini? Ini sebagai alternatif sumber atau pojok pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan isu pemberantasan korupsi. Tujuan dari KPK sendiri adalah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi kepada masyarakat ya melalui medium literasi seperti perpustakaan, jurnal, dan KPK Corner yang ada di beberapa universitas ini. Jenis kegiatannya apa sih? Bisa saja selain dengan kegiatan
operasional KPK Corner yang kegiatan rutin sehari-hari. Ada juga kegiatan diskusi dan sarasehan pustaka untuk sivitas akademika perguruan tinggi. Dan salah satunya adalah dengan membuat website anti corruption clearinghouse. Jadi website ini oleh KPK itu dibuatkan linknya di website perpustakaan tempat mereka bekerja sama. Saya akan kasih contoh link AACH yang ada di Universitas Andalas. Ya, KPK memang sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan Universitas Andalas. Nah, ini dia AACH KPK. Nah, ini. Jadi kalau kita klik tombol tadi, ya kita langsung menuju ke halaman AACH. Ini. Tapi sepertinya akhir-akhir ini website ini kurang diupdate. Karena beritanya masih berita lama. Oke. Ini terkait dengan KPK Corner ya. Kita coba lihat kerjasama lainnya. Nah, ini BI Corner. Bank Indonesia Corner di beberapa perguruan tinggi juga banyak. Jadi koleksinya apa sih BI Corner ini? BI Corner itu koleksinya meliputi tema keekonomian, finansial, perbankan, dan keuangan, serta buku umum seperti self-improvement, pengembangan diri, buku-buku motivasi, biografi, dan fiksi. Kalau model tampilan raknya hampir-hampir mirip saja ini di BI Corner ini di mana-mana pun. Ya, di beberapa perguruan tinggi sepertinya memang model-model miring-miring seperti ini lah. Targetnya apa sih? Dengan anggota keluarga yang memiliki tingkat pendidikan pengetahuan yang lebih baik, diyakini dapat mendorong perbaikan kualitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, tujuan dari keberadaan BI Corner ini adalah mendukung pencapaian visi untuk menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dengan cara memperkuat pemahaman masyarakat tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral dan perannya dalam perekonomian. Jadi sama saja, tujuannya sebenarnya untuk sosialisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan Bank Indonesia. Sedangkan jenis kegiatannya yaitu berupa edukasi dan sosialisasi, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, melalui penciptaan agen perubahan bagi ekonomi rumah tangga. Nah, itu kalau untuk masyarakat umum. Ini targetnya itu edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan BI Corner, sekaligus peningkatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Lanjut kita ke American Corner. American Corner adalah kemitraan antara kedutaan besar Dubes AS dan universitas-universitas besar di Indonesia. Ini sebenarnya merupakan bagian dari jaringan global di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah menyelenggarakan program budaya, menawarkan informasi tentang peluang studi di Amerika Serikat, membangun hubungan yang lebih kuat dengan alumni perguruan tinggi Amerika Serikat, dan program pertukaran pelajar. Selain itu, menyediakan akses ke database penelitian dan informasi yang dimiliki oleh otoritas Amerika Serikat, dan membina hubungan yang erat antara masyarakat Indonesia dan Amerika. Jadi di beberapa perguruan tinggi, American Corner ini termasuk corner yang paling aktif dibandingkan dengan corner yang lainnya. Mereka aktif melakukan berbagai macam kegiatan dan pengunjungnya pun paling ramai dibandingkan corner-corner lain. Apa sih program layanannya? Mereka biasa mengadakan seminar dan konferensi bersama antara cendekiawan lokal dan Amerika. Selain itu, berbagi pengalaman alumni program pertukaran pelajar, mengadakan pameran, pendampingan pendidikan tentang peluang studi di Amerika.
Selain itu juga mereka menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris melalui kelas reguler, perlu percakapan atau diskusi, permainan edukatif, pemutaran film, kursus online secara masif yang ditawarkan oleh universitas di Amerika. Dan juga pertemuan rutin, diskusi yang dihadiri mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum. Jadi kegiatan mereka memang sangat banyak, cukup aktif. Selain itu ada juga kerjasama antara perpustakaan dengan non-perpustakaan, yaitu yang dilakukan oleh JDIHN, Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional. Nah, ini milik Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jadi JDIHN ini merangkum semua dokumen-dokumen hukum yang ada di berbagai instansi, yang ada di berbagai daerah, digabungkannya di dalam JDIHN ini. Jadi ketika orang ingin mencari informasi tentang atau mencari dokumen dan informasi tentang hukum, cukup dengan mengakses JDIHN ini saja. Jadi misinya apa sih? Menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah, mengembangkan kerjasama yang aktif antara pusat jaringan dan anggota jaringan, serta antar anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, inilah website dari JDIHN ini. Untuk saat ini dibuat, kita sudah dapat menemukan sekitar 300.000 lebih dokumen hukum dengan berbagai jenis. Ada produk hukum tingkat pusat, tingkat daerah, monografi hukum, artikel atau jurnal hukum, putusan pengadilan, putusan hukum, produk hukum era kolonial, bahkan juga ada. Cukup banyak di sini. Jadi untuk mahasiswa ilmu hukum, silakan akses portal atau website JDIHN ini. Setelah itu kerjasama yang dilakukan dalam bentuk CSR oleh perusahaan, Corporate Social Responsibility. Salah satu yang sangat aktif itu adalah Perpuseru. Perpuseru sendiri adalah program pengembangan perpustakaan di Indonesia yang menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Programnya ini dikembangkan oleh Coca-Cola Foundation dan Bill and Melinda Gates Foundation. Ini sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan bertujuan untuk memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan visinya adalah melakukan transformasi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat yang terbuka, mudah diakses, kreatif, dan mampu memberikan kesempatan. Tujuannya adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan kegiatan masyarakat berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perpustakaan yang paling aktif yang paling aktif menyelenggarakan program Perpuseru ini adalah Perpustakaan Kabupaten Pamekasan Madura. Mereka itu cukup aktif dan mempunyai berbagai macam kegiatan-kegiatan yang cukup inovatif. Coba kita lihat lebih jauh tujuan dari program Perpuseru ini: meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK, meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan dalam pengembangan perpustakaan. Jadi mereka menggandeng mengambil kebijakan melalui daerah seperti bupati, wali kota, gubernur, atau kepala perpustakaan nasional
kepala dinas untuk mengembangkan perpustakaan berbasis TIK, meningkatkan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemuda, perempuan, dan pengusaha mikro. Jadi ini sejalan dengan program dari Perpustakaan Nasional, yaitu perpustakaan inklusi sosial, di mana perpustakaan itu dijadikan sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi dari perpustakaan itulah masyarakat memulai untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Perpuseru, yaitu penyediaan fasilitas TIK meliputi komputer dan jaringan internet di perpustakaan. Jadi mereka langsung tidak hanya dalam hal program saja, tidak hanya dalam tatanan konsep, mereka langsung terlibat dengan menyediakan fasilitas TIK, peningkatan kapasitas staf perpustakaan. Jadi staf perpustakaan itu dikirim untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, advokasi dan membangun kemitraan untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan. Selain itu, rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendokumentasikan capaian dan pembelajaran program dan memastikan pelaksanaannya memang sesuai dengan tujuan. Apa sih korelasi antara perpustakaan dan Perpuseru? Jadi melalui program Perpuseru ini, perpustakaan itu telah bertransformasi tidak hanya sebagai tempat membaca dan meminjam buku, namun telah berkembang menjadi pusat belajar dan berkegiatan bagi masyarakat yang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Perpuseru ini berusaha untuk merubah mindset dari perpustakaan hanya sekedar tempat membaca menjadi pusat belajar dan berkegiatan, yaitu dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti untuk pengembangan ekonomi, pertanian, pendidikan, dan juga untuk kesehatan masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam bentuk peningkatan pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat, peningkatan prestasi pendidikan, mendapatkan pekerjaan, berkembangnya usaha pertanian, meningkatkan pengetahuan kesehatan. Jadi dalam hal ini menunjukkan berapa besarnya peran perpustakaan, betapa pentingnya peran perpustakaan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Akan tetapi, apakah semua ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan? Ya tentu tidak. Mungkin di beberapa daerah program ini berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan di daerah-daerah yang lain bisa saja tidak berjalan dengan lancar, karena itu tadi berhubungan dengan pengambil kebijakan, dukungan dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya mendukung dan mempunyai komitmen untuk pengembangan perpustakaan, ya mungkin program Perpuseru ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga ada kerjasama perpustakaan dengan stakeholder. Salah satunya adalah terkait dengan pengembangan koleksi. Stakeholder yang dimaksud di sini saya coba kasih contoh, guru dan dosen di sekolah atau perguruan tinggi. Stakeholder utama di perguruan tinggi itu adalah dosen dan mahasiswa. Koleksi yang paling banyak dibutuhkan di perguruan tinggi itu adalah yang mendukung kurikulum. Siapa yang paling membutuhkan? Mahasiswa dan dosen. Tentu mereka yang paling tahu koleksi seperti apa yang paling mereka butuhkan. Misalnya buku-buku dengan tema dan judul apa sih yang paling mereka butuhkan. Oleh karena itu, dalam hal pengadaan tentu kita harus bekerja sama dengan mereka. Kita minta masukan, input dari mereka untuk pengadaan koleksi.
Nah, itu kerjasama dengan stakeholder atau perpustakaan daerah dengan masyarakat gitu. Masyarakat di satu daerah, misalnya di daerah Alang Panjang yang mayoritas petani sayur, mereka butuh referensi seperti apa sih? Masyarakat itu butuh pembinaan seperti apa, butuh pelatihan seperti apa? Tentu kita harus menyesuaikan koleksi di perpustakaan kita dengan masyarakat di lingkungan sekitar gitu, dengan tingkat pendidikannya, dengan mata pencariannya, ya tingkat perekonomian dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu. Silahkan lakukan kerjakan tugas ini